Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menjawab sebuah pertanyaan yang sudah masuk, yaitu pertanyaannya, kalau laki-laki yang sudah maklum laki-laki masuk surga, maka besok di akhirat laki-laki itu berhak mendapat bidadari. Lah yang ditanyakan, kalau seandainya ada wanita yang masuk surga ini kira-kira berhak mendapat apa? Saya ulangi lagi pertanyaannya, bahwasanya kalau laki-laki yang sudah maklum jika masuk surga, maka laki-laki itu berhak mendapat bidadari. Yang ditanyakan atau yang dianggap sebuah masalah, kalau kaum wanita masuk surga, kira-kira mendapat apa? Apakah suaminya waktu di dunia, atau mungkin sudah disiapkan, atau bagaimana? Sebelum saya menjawab tentang masalah yang kaum wanita, maka terlebih dahulu saya menjelaskan yang kaum laki-laki. Di sini dari kitab Fatawal Hadisiyah karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, fatwa beliau dijelaskan, wa annah lirrajulaini zaujatain, bahwasanya kaum laki-laki besok di surga itu punya dua istri, min nisa'id dunya, wa bidzalika yu'lamu ishtiraku ahlil jannah jami'ihim fil hur wa nisa'id dunya. Oleh karena itu besok di surga, laki-laki yang masuk surga, yang dimaksud mempunyai dua istri, yang pertama adalah al-hurul ain, bidadari yang menjadi istrinya. Yang kedua adalah istri semenjak atau sewaktu hidup di dunia. Saya ulangi lagi, laki-laki yang masuk surga besok di surga akan mempunyai dua istri. Yang pertama bidadari al-hurul ain, yang kedua istri semenjak waktu di dunia, al-hurul ain. Selanjutnya, kalau ada sebuah pertanyaan, dan sekarang kalau untuk kaum perempuan bagaimana? Untuk kaum perempuan, maka di sini ada beberapa perincian. Yang pertama, kaum perempuan yang pernah menikah dua kali umpamanya, kira-kira yang mendapat atau yang berhak untuk menjadi suaminya, suami yang mana? Apakah suami yang pertama atau suami yang kedua? Saya ulangi lagi, kalau perempuan yang pernah menikah dua kali itu, maka yang mendampinginya apakah suami yang pertama atau yang kedua? Maka di sini ada sebuah penjelasan dari bahwasanya Ummu Habibah qalat, Siti Ummu Habibah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, al-mar'ah yakunu laha fid dunya zawjain. Ada seorang perempuan semenjak hidupnya dia punya dua suami. Li ayyihima takunu fil jannah, kira-kira suami yang mana yang berhak mendampinginya besok di surga? Apakah suami yang pertama atau suami yang kedua? Qala, maka baginda Nabi menjawab pertanyaan Sayyidatina Ummi Habibah, tukhayyaru, wanita itu dipersilakan untuk memilih, terserah apakah mau memilih suami yang pertama atau yang kedua. Cuman fatakhtaru ahsanahum khuluqan kana ma'aha fid dunya, wanita itu memilih suami yang lebih baik akhlaknya, yang lebih sopan santun akhlaknya waktu hidup di dunia, sehingga fayakunu zaujaha, laki-laki yang lebih baik akhlaknya itu besok yang mendampingi perempuan ini di surga. Terus selanjutnya baginda Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ummu Salamah, innaha tukhayyaru, jawaban yang sama, tukhayyaru, wanita itu akan dipersilakan untuk memilih, fatakhtaru ahsanahum khuluqan, maka wanita itu dipersilakan untuk memilih, cuman memilih laki-laki yang lebih baik akhlaknya. Sehingga fatakul, perempuan itu berkata, ya Rabbi hadza, wahai Tuhanku,
laki-laki ini adalah kana ahsanuhum khuluqan fi dari dunia, laki-laki yang lebih baik akhlaknya waktu hidup di dunia, sehingga fazawwajanihi ya Ummu Salamah, maka jadikanlah laki-laki itu sebagai suamiku. Selanjutnya ada sebuah penjelasan. Dan sekarang kalau umpamanya wanita itu suaminya meninggal umpamanya, maka dari Siti atau Sayyidatina Asma binti Abi Bakar. Jadi Siti Asma ini putri sahabat Abu Bakar. Beliau menjadi istri dari Zubair bin Awam. Dan pada waktu itu sahabat Zubair bin Awam wa kana syadidan 'alaiha, sakit keras. Jadi suaminya sedang sakit keras. Akhirnya fa'atat abaha, Siti Asma ini mendatangi ayahnya yaitu Sayyidina Abu Bakar. Fasyakat dalikah, dan beliau Siti Asma menyampaikan, mengadu tentang keberadaan suaminya yang sedang sakit keras, mengadu kepada ayahnya. Cuman faqala laha, beliau Sayyidina Abu Bakar menjawab, ya bani, wahai anakku, isbiri, sabarlah, karena fa innal mar'atah, karena sesungguhnya perempuan itu idza kana laha zawjun sholih, jika dia mempunyai suami yang soleh, summa matah, kemudian suaminya itu meninggal, cuman walam tatazawwaj ba'da, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu tidak menikah kedua kalinya, maka jumi'a bainahuma fil jannah, maka besok di surga antara wanita dengan suami itu akan dikumpulkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sekarang ada sebuah penjelasan tambahan. Kalau umpamanya ada wanita yang belum menikah bagaimana? Maka di sini ada sebuah hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala likulli imri'in minhum zawjatan isnatani yara mukhasukihima min wara'il lahmi. Tadi penjelasan dari hadis riwayat Muslim bahwasanya setiap orang di surga, ya kan, akan memiliki 2 orang istri, di mana dia dapat melihat sumsum mereka dari balik dagingnya, itu saking cantiknya, saking bersihnya. Wa ma fil jannah azab, dan di surga itu tidak ada yang bujangan. Saya ulangi lagi, wa ma fil jannati azab, dan di surga itu tidak ada yang bujangan. Mesti ini sudah disediakan dan dipersiapkan. Jadi di surga tidak ada istilah yang jomblo, nggak ada, semuanya sudah punya pasangan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, atau sekalipun sangat singkat, sangat sedikit, semoga manfaat dan barokah. Dan dari saya pribadi, jika ada kesalahan masalah hadis, masalah terjemah dan penjelasan, mohon maaf akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.